Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh memulai pembelajaran kami akan kitab Daniel. Tuhan kiranya memampukan kami untuk boleh belajar dari tokoh ini dengan teman-temannya dan juga wahyu yang Tuhan berikan supaya kami lebih mengerti lagi apa yang hendak Tuhan ajarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat kitab Daniel ya di dalam 3 Rabu berturut-turut. Nah, pertama-tama mari kita melihat latar belakang. Saudara harusnya sudah dibagikan ya makalah mengenai Daniel walaupun memang itu dalam bentuk outline saja. Nah, pertama-tama kita melihat arti nama Daniel. Saudara, Daniel itu berarti Allah adalah hakim atau Allah adalah hakimku. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan sering sekali memberikan nama nabi-nabinya itu seturut dengan tugas yang Tuhan hendak nyatakan atau apa yang hendak Tuhan nyatakan. Kenapa Daniel berarti Allah adalah hakim? Nah, saudara, hakim di dalam konteks PL itu bukan hanya hakim seperti pengertian kita ya, yang cuma memutuskan perkara. Tapi hakim di dalam konteks PL berarti seorang penguasa. Daniel dan teman-temannya sudah dibuang ke Babel. Tetapi namanya mau menyatakan bahwa Daniel percaya sekali walaupun sekarang mereka berada di Babel, tapi yang berkuasa tetap adalah Allah Israel. Nah, itulah kenapa namanya berarti Allah adalah hakim atau Allah adalah hakimku. Saudara-saudara, kita melihat memang ya itu adalah hal yang cukup umum di dalam seperti saya katakan Allah sering sekali kemudian memakai nabinya ya untuk menunjukkan apa yang hendak Allah nyatakan. Elia misalnya berarti Yahweh adalah Allahku, karena tugas Elia adalah mau menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allah, karena pada waktu itu kerajaan utara di mana dia melayani sudah dibawa menyembah Baal dan Asyera. Ya, karena itu kenapa kita melihat bahwa nama Daniel mempunyai arti yang sangat penting untuk pelayanannya. Nah, kita akan berbicara sedikit mengenai penulisan kitab Daniel. Saudara, ada beberapa pandangan, yaitu pertama, dan itu yang saya percaya ditulis oleh Daniel sendiri, dan berarti dia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel itu dibuang, para sejarawan setuju, Daniel itu dibuang tahun 605 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar mulai berkuasa atas Yehuda. Belum menghancurkan, tetapi mulai berkuasa. Karena apa? Karena sejak zaman Raja Yosafat yang mati di tangan Firaun Neko, maka yang terjadi adalah Yehuda kemudian berada di bawah kekuasaan Firaun, ya, kekuasaan Mesir. Yang berarti tentu saja mereka harus membayar upeti kepada Mesir. Tapi kemudian Mesir itu kan di dalam perjalanan untuk bertempur dengan Babel. Nah, pada tahun 605 di dalam pertempuran yang sangat terkenal di Karkemis, maka Mesir kalah total dengan Babel. Karena itu tidak mengherankan Yehuda itu kan ada di tengah perjalanan antara Mesir dengan Mesopotamia. Karena itu sering sekali menjadi rebutan, ya, Israel Yehuda sering sekali menjadi rebutan. Tidak mengherankan Yehuda kemudian dikuasai oleh Babel. Nah, pada saat permulaan tahun 605 itu ketika Babel menguasai Yehuda untuk menunjukkan kuasanya, maka Raja Nebukadnezar membuang segelintir orang yang adalah orang-orang bangsawan. Karena itu saudara-saudara jangan heran jika Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang mempunyai bebet bobot bibit yang sangat luar biasa. Mereka adalah keturunan bangsawan. Ya, saya percaya bahwa kitab Daniel itu ditulis oleh Daniel sendiri karena ini banyak menceritakan pengalaman dia secara pribadi dan pengalaman teman-temannya, termasuk juga kita tahu bahwa mimpi-mimpi dan penglihatan yang ada itu adalah apa yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh Daniel atau yang diberikan langsung kepada Daniel. Tapi sekarang banyak sekali ahli yang lebih setuju bahwa Daniel ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Kenapa? Karena menganggap bahwa Daniel itu ditulis sebelum meninggalnya Raja Antiochus IV Epiphanes. Karena apa, saudara? Nanti ketika kita melihat Daniel pasal 11,
Para ahli setuju itu adalah kisah yang sangat detail tentang bagaimana sampai akhirnya Antiochus Epiphanes itu naik tahta. Dan bagaimana sedikit mengenai pemerintahannya. Sangat detail sekali. Tetapi dianggap bahwa ketika menceritakan tentang kematian Antiochus kemudian salah. Karena digambarkan seakan-akan tokoh itu mati di Israel, ya, padahal Antiochus tidak mati di Israel. Saya tunjukkan misalnya Daniel 11 ya. Daniel 11 ayat 44 dan 45, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Berarti dia dalam perjalanan untuk kemudian memporak-porandakan Israel. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Digambarkan bahwa raja ini mati di Israel. Tapi realitanya Antiochus Epiphanes yang adalah raja Yunani tidak mati di Israel. Karena itu dikatakan di dalam pasal 11 yang begitu detailnya, tapi kemudian bagian terakhir itu salah, berarti penulis dari kitab Daniel itu menuliskan pada zaman Antiochus dan dia menulis sebagai prophecy after the facts. Artinya dituliskan seakan-akan merupakan nubuat, tetapi sebenarnya nubuat yang dituliskan setelah fakta terjadi. Ya, jadi ketika sebenarnya menubuatkan tentang matinya Antiochus, ternyata kemudian dianggap salah. Nanti kita akan melihat bahwa memang pasal 11 itu sebenarnya berbicara tentang Antiochus, tetapi kemudian telescoping, ya, jadi kemudian langsung kemudian lari menunjuk akhir zaman, dan itu adalah menunjuk kepada antikristus. Ya, jadi tidak menunjukkan kalau Antiochus itu akan mati di Israel. Ada lagi yang mengatakan ditulis pada abad ketiga, karena apa? Sikap penulis masih positif terhadap raja-raja, maksudnya raja-raja bangsa asing. Sedangkan mulai dari abad ketiga dan sampai pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi kemudian mempunyai sikap yang sangat-sangat negatif terhadap raja-raja maupun orang-orang asing. Kita tahu bahwa pada zaman Tuhan Yesus, ya, mereka menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai babi, sebagai anjing, ya, itu menunjukkan sikap yang begitu negatifnya. Nah, seperti saya katakan, saya lebih setuju bahwa Daniel adalah orang yang menulisnya, karena memang penulis sering sekali menunjuk, ya, bahwa dia yang merupakan tokoh utama dan dia juga yang mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ya, jadi itu sedikit mengenai penulis. Nah, kitab Daniel juga ada masalah fakta sejarah. Mereka yang tidak percaya bahwa Alkitab itu diinspirasikan Allah dan karena itu benar termasuk fakta-fakta sejarahnya, kemudian menyatakan bahwa ada masalah. Pertama, Raja Belsyazar yang dituliskan di dalam Daniel pasal 5, ya, Raja Belsyazar itu persis nama yang sama yang juga diberikan pada Daniel, tapi ini adalah Raja Belsyazar. Dikatakan ternyata sekarang para ahli yang sudah tahu mengenai raja-raja Persia mengatakan tidak ada raja Persia yang bernama Belsyazar. Dan karena itu dianggap kitab Daniel memberikan fakta sejarah yang salah. Tapi saudara, ternyata kelanjutan daripada penggalian itu memang menunjukkan memang betul tidak ada raja yang bernama Belsyazar, tetapi pada waktu Raja Nabonidus memerintah, dia itu lebih suka dengan masalah rohani, jadi tidak mau melakukan pemerintahan, dia pergi ke tempat yang jauh dari istana, anaknya yang mewakili dia memerintah. Jadi Raja Belsyazar memerintah mewakili ayahnya Nabonidus. Karena itu kalau kita melihat Daniel 5, ya, Daniel 5 berbicara tentang Raja Belsyazar itu mendapatkan tulisan di dinding, dan dari kemudian nasihat daripada neneknya akhirnya ditunjukkan atau diminta supaya Daniel menuliskan, dan dia menjanjikan Daniel untuk menjadi orang ketiga. Ya, jadi dia menjanjikan Daniel untuk menjadi orang ketiga, dan akhirnya saya bacakan misalnya pasal 5 ayat 16.
Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan perhatikan, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara lihat, Daniel dijanjikan bukan sebagai orang kedua, tetapi sebagai orang ketiga. Dan ini sangat cocok dengan fakta bahwa Belsyazar memang bukan orang kedua, bukan orang pertama, tapi dia adalah orang kedua. Karena itu tidak mengherankan dia menjanjikan Daniel sebagai orang ketiga. Berarti bukannya penulis Daniel salah memberikan fakta, Raja Belsyazar memang berfungsi sebagai Raja Babel pada waktu itu, ya. Karena itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Masalah satu lagi adalah Darius orang Media di dalam Daniel pasal 6. Sejarah menunjukkan bahwa Raja Persia yang menaklukkan Babel adalah Raja Koresi yang sangat terkenal itu, The Great Cyrus. Dan tidak ada yang namanya Darius orang Media. Sehingga siapakah Darius orang Media itu? Dan para ahli kemudian mempunyai berbagai pendapat. Ada yang mengatakan dia juga adalah nama dari Koresi tersebut. Tapi saya tidak setuju karena dikatakan Darius orang Media. Koresi itu adalah Persia. Walaupun betul Media Persia bersatu untuk mengalahkan Babel. Ya, jadi saya lebih setuju Darius adalah orang yang mewakili Koresi memerintah di daerah Babel yang sudah ditaklukkan tersebut, ya. Karena itu sebenarnya ini tidak menjadi masalah ketika kita melihatnya seperti itu. Jadi itu sedikit mengenai latar belakang kitab Daniel, ya. Jadi saya percaya bahwa Daniel sendiri yang menuliskan, dan dia menuliskan ini tentu saja pada masa hidupnya, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Jadi tahun 500-an sebelum Masehi. Nah, kita akan melihat Daniel 1, penghakiman dan anugerah. Pasal 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ya, jadi ini berbicara bahwa itu adalah sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Yoyakim adalah anak dari Raja Yosia dan dia memerintah. Ya, tadinya berada di bawah kekuasaan Mesir dan kemudian datanglah Raja Babel mengepung, dan perhatikan ya, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda. Saudara, kalau sampai umat Tuhan bisa kalah, itu pasti karena Tuhan yang menyerahkannya. Selama umatnya taat dan Tuhan berkenan, tidak mungkin umat Tuhan itu bisa dianiaya oleh orang lain atau dalam hal ini bangsa lain. Ya, karena itu kita melihat tidak mengherankan kitab Daniel mengatakan Tuhan yang menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda, ya, dan di Yerusalem berarti Nebukadnezar berhasil menaklukkan Yerusalem, dan sejak itu tentu saja Raja Yoyakim harus membayar upeti kepada Babel. Dan ternyata Raja Babel juga mengambil sebagian dari perkakas rumah Allah. Tentu saja bait Allah pada waktu itu belum dihancurkan. Jadi ada sebagian anak-anak muda, remaja yang dibawa, yaitu Daniel dan teman-temannya. Ya, jadi perhatikan, Tuhan menyerahkan Yoyakim ke tangan Raja Nebukadnezar. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mendapat masalah, ya, sebagai anak Tuhan, kalau gereja kita mendapat masalah, maka seharusnya kita harus melihat bahwa pasti karena Tuhan yang menghendakinya. Bisa sebagai hukuman atas keberdosaan kita, seperti yang terjadi pada pemerintahan Yoyakim, bisa itu adalah untuk pembentukan kita. Tapi artinya Tuhan yang menginginkannya. Karena itu kalau sampai sekarang seluruh dunia mengalami pandemi, ya, dan juga kita di Indonesia, di Jakarta sekarang begitu mengecam, ini tidak terlepas dari pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan. Mungkin apalagi kalau kita terkena, orang-orang dekat kita terkena, kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah,
Di sini jadi kita melihat bahwa ya ini adalah penghakiman Allah yang berdaulat. Tetapi kita juga bisa melihat, kita lari dulu ke ayat 21, Allah yang berdaulat berarti kalau dia mau memakai hambanya, maka hambanya akan bertahan. Karena itu di ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, Raja Koresi seperti saya katakan adalah Raja Persia yang nanti menaklukkan Babel. Dan nanti pemerintahan Babel sampai dihancurkan Persia dan hamba ini masih bertahan. Ya, karena itu ini mau menekankan betapa karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah adalah hakimku, itu adalah cara Daniel berkata Allahnya adalah Allah yang berkuasa. Maka tentu saja kalau Allah berkenan hambanya bertahan, maka hambanya akan bertahan. Ya, jadi hamba Tuhan bertahan walau kerajaan silih berganti. Nah, kemudian kita melihat anugerah Allah dalam penghakiman dari ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, jadi ini adalah pembuangan kecil-kecilan, hanya segelintir orang yang dibuang. Nah, anak-anak bangsawan ini kemudian mendapatkan tantangan yang harus dihadapi. Karena itu kita melihat tantangan yang harus dihadapi ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Babel mempunyai peradaban yang sangat tinggi, dan salah satu alasan kenapa peradaban mereka sangat tinggi, Raja Babel bersedia memakai bangsa-bangsa lain kalau memang mempunyai keahlian. Jadi orang-orang dari berbagai bangsa yang ditawan, dan sekali lagi ini adalah para bangsawan yang mempunyai kualifikasi yang sangat baik, dididik untuk menjadi orang-orang berhikmat yang dapat dipakai di Babel. Dan di akhir ayat 4 dikatakan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, itu adalah tantangan pertama. Pelajaran tulisan dan sastra orang Kasdim. Tapi saudara, kita harus mengerti, belajar tulisan dan sastra itu tidak hanya soal belajar bahasa, tapi belajar budaya. Dan budaya orang kuno tidak bisa dipisahkan dari penyembahan Allah mereka. Karena itu, ya, ketika kemudian anak-anak muda ini diajarkan bahasa Kasdim, tulisan dan bahasa Kasdim, berarti mereka diajarkan untuk mempunyai mindset yang berbeda. Jadi ini adalah tantangan perubahan pemikiran. Ketika mereka belajar Taurat, maka mereka diajarkan hanya menyembah satu Allah, Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita tahu Babel dan juga bangsa-bangsa yang lain, mereka menyembah politeisme. Mereka percaya pada banyak Allah. Berarti ketika belajar bahasa Kasdim, Daniel dan teman-temannya itu akan diajarkan untuk percaya bahwa banyak sekali Allah di dalam dunia ini. Sehingga itu adalah tantangan pertama, perubahan pemikiran. Tantangan yang kedua di ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, tantangan yang kedua adalah makanan dari santapan raja. Dan ini menunjukkan perubahan gaya hidup. Saudara, makanan bukan cuma soal makanan. Karena itu coba kita lihat ya, anak-anak muda sekarang mempunyai gaya hidup dan makanan yang berbeda dengan satu atau generasi sebelumnya. Sekarang kita tahu bahwa anak-anak muda kita makanannya sudah begitu terbiasa makan seperti orang barat. Sekarang sarapan bukan lagi nasi tapi roti. Ya, jajan misalnya kita melihat bahwa sekarang burger dan sebagainya menjadi bagian yang sangat umum. Tapi saudara, sejalan dengan itu, saudara lihat nggak bahwa gaya hidup mereka berubah? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada nyanyian, ya, kamu makan keju, aku makan singkong, dan karena itu kita tidak bisa bersama. Saudara, apakah gara-gara dia suka keju dan aku suka singkong tidak bisa bersama? Itu memang menggambarkan kita berdua mempunyai gaya hidup yang berbeda, karena itu tidak cocok untuk bersama.
Kan itu sebenarnya perubahan makanan atau apa yang kita makan juga sebenarnya menunjukkan perubahan gaya hidup. Apalagi ya kita melihat bahwa di sini ya kita tahu bahwa orang Israel itu mempunyai makanan-makanan yang Tuhan pisahkan antara makanan haram dan halal. Karena itu kita melihat bahwa ini adalah tantangan sebenarnya yang sangat luar biasa dan kita tahu ini adalah yang nanti ditentang oleh Daniel. Karena apa? Karena ketika Tuhan memberikan umat Allah ya makanan haram dan halal, itu sebenarnya adalah peraturan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang kudus yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi makanan yang halal ini menunjukkan Israel yang kudus di hadapan Tuhan. Makanan yang haram menunjukkan bangsa-bangsa lain yang najis di hadapan Tuhan. Karena itu nanti ketika Petrus disuruh pergi ke rumah Cornelius, dan Cornelius adalah orang non-Yahudi, ya berarti dianggap sebagai orang kafir, najis, tidak mengherankan 3 kali Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus untuk makan makanan haram. Berarti betul ya, makanan haram menunjukkan orang non-Yahudi yang najis di hadapan Tuhan. Tapi kembali juga ada masalah lain adalah, seperti saya katakan, orang kuno itu kehidupan sehari-hari tidak bisa terpisah dari Allah mereka. Karena itu ketika biasanya daging itu atau binatang itu sebelum disembelih akan dipersembahkan kepada Allah mereka. Berarti itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena itu kenapa tidak mengherankan nanti Daniel bersikeras mereka tidak mau makan makanan yang dari santapan raja. Jadi ini adalah tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, mereka diberi nama baru. Ayat 6 dan 7. Di antara mereka ini ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misal, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsyazar, Hananya dinamai Sadrak, Misal dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Saudara-saudara kalau memperhatikan, nama keempat anak muda itu belakangnya adalah El atau Ya. El itu adalah Allah, ya itu adalah nama Allah. El atau Elohim itu artinya Allah. Ya itu adalah kependekan dari Yahweh. Jadi rupanya 4 anak-anak ini mempunyai nama yang menyandang nama Allah atau Yahweh. Dan diganti menyandang nama Allah Babel. Karena itu ya di dalam catatan kita saya bacakan, ya diberi nama baru yang menunjukkan perubahan relasi mereka dengan Allah. Karena tadi nama mereka menyandang nama Allah. Daniel yang berarti Allah adalah hakim atau Allah adalah hakimku diganti menjadi Belsyazar. Semoga Bel itu mungkin nama lain dari Baal ya. Baal bisa mempunyai nama yang berbeda-beda. Semoga Bel melindungi hidupnya. Bel jelas adalah salah satu Allah Babel. Hananya Yahweh penuh anugerah diganti menjadi Sadrak. Perintah aku itu adalah nama lain dari Allah, salah satu Allah ya. Kemudian Misael, who is what is God, ya, diganti menjadi Mesak, who is what is aku. Azaria, Yahweh menolong, diganti menjadi Abednego yang berarti hamba Nebo. Saudara lihat gak nama-nama yang begitu indah yang menyandang nama Allah Israel sekarang diganti menyandang nama menyandang nama Allah-Allah Babel. Nah, mungkin kita kemudian bertanya, kenapa Daniel dan teman-temannya memilih hanya soal tidak mau makan dari santapan raja? Karena kemudian ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saudara-saudara seperti saya katakan, perbedaan makanan itu adalah mau menyatakan identitas mereka sebagai umat Allah yang kudus dan jelas-jelas kalau mereka makan makanan yang haram, apalagi juga dipersembahkan kepada berhala, jelas melanggar Taurat. Karena itu masuk akal sebenarnya kalau Daniel memilih tidak mau memakan makanan-makanan dari santapan raja. Mempelajari bahasa lain tidak pernah dilarang oleh Alkitab, walaupun itu memberikan tantangan perubahan pemikir, cuman kita harus hati-hati. Bahkan kita tahu bahwa di dalam kitab Daniel dan
Ezra sendiri ada bahasa Aramnya. Ya, jadi terutama ketika misalnya nanti Daniel berbicara tentang mimpi Nebukadnezar, ya, pembicaraannya dengan Nebukadnezar dan sebagainya, dia itu kemudian menuliskannya dalam bahasa Aram. Begitupun Ezra ketika berbicara tentang surat dari raja-raja, menuliskannya dalam bahasa Aram. Dan nanti bahkan PB ditulis dalam bahasa Yunani. Berarti memang Alkitab tidak pernah melarang kita belajar bahasa lain, ya. Bahkan kita tahu Alkitab kita diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sehingga tidak menjadi masalah belajar bahasa Kasdim, ya, tidak melanggar Taurat. Mungkin bagi kita berbicara tentang nama, bukankah itu sangat penting? Nama yang tadi menyandang nama Yahweh sekarang menyandang nama Allah-Allah lain. Tapi saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang dibuang. Mereka tidak punya kuasa untuk menolak ketika mereka yang berkuasa memberikan nama seperti itu, ya. Dan bukan hanya Daniel dan kawan-kawan, Mordekai, saudara, itu adalah nama Babel. Mordekai kelihatannya menyandang nama Marduk. Dan Alkitab juga memakai Mordekai, bahkan Daniel, walaupun dia memang lebih menyebut dirinya Daniel, tetapi di dalam pasal 4 dia juga menuliskan dirinya sebagai Belsyazar, ya. Karena apa? Karena itu dia sedang berkomunikasi dengan Nebukadnezar. Bahkan mungkin yang lebih aneh lagi, Daniel itu selalu menyebut nama teman-temannya dengan nama Babel mereka. Karena itu saya percaya saudara, mungkin kebanyakan saudara tidak ingat nama teman-teman Daniel dalam bahasa Ibrani. Kita ingatnya Sadrak, Mesak, Abednego. Betul nggak? Dan itu adalah nama-nama yang menyandang nama Allah-Allah Babel. Karena apa? Dalam kitab Daniel, kecuali di pasal 1 ini, ya, maka kita bisa melihat di pasal-pasal yang lain, ya, terutama pasal 3, yang selalu disebut adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Karena mereka pasti dikenal pada zaman itu dengan nama-nama mereka, nama-nama Babel mereka, ya. Karena itu kalau Daniel memakai nama teman-temannya nama Ibrani, ketika dia menuliskan, nanti orang-orang pada zamannya ketika mendengar itu tidak mengerti siapa orang-orang itu. Karena itu saya rasa kenapa Daniel memakai nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, walaupun itu sebenarnya menyandang nama Allah-Allah Babel. Dan mereka tidak punya kuasa, lagi pula memang Alkitab sebenarnya tidak pernah, atau Taurat Tuhan tidak pernah secara spesifik mengatakan tidak boleh mempunyai nama yang menyandang nama Allah lain, walaupun secara teologi kita mengerti seharusnya tidak mempunyai nama yang menyandang nama Allah lain. Tetapi karena mereka adalah orang-orang buangan dan mereka tidak berkuasa ketika yang memberinya adalah pejabat, ya. Karena itu dalam hal itu Daniel kemudian berketetapan untuk tidak mau makan makanan dari santapan raja. Dan dia meminta kepada pemimpin pegawai istana supaya dia boleh makan sayur-sayuran aja. Kita melihat kemudian hikmat yang diterapkan dalam komitmen yang diambil, ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Kita bisa melihat bahwa Allah jelas menunjukkan kasih karunia-Nya, tetapi ternyata kasih karunia Allah bukan berarti semua akan berjalan dengan lancar. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Walaupun Tuhan membuat, ya, pemimpin pegawai istana itu sayang pada Daniel, tapi dia tidak berani melanggar titah raja. Dan kita bisa mengerti, ya saudara, sampai ketahuan dia bisa dipenggal kepalanya. Jadi dia tidak berani melakukannya. Jadi memang Allah memberi anugerah bukan berarti jalan akan mulus. Tapi saudara, saya mau menunjukkan di sini ada sesuatu yang indah. Sering sekali kita tidak sadar, ya, bahwa tokoh-tokoh Alkitab, saudara, itu berstrategi dan dengan cerdik sebenarnya menjalankan siasat supaya apa yang mereka inginkan itu bisa terjadi. Dan di sini saya mau menunjukkan bahwa Daniel berstrategi dengan luar biasa. Dia tidak putus asa. Sekali gagal bukan berarti kemudian kita menyerah begitu saja. Karena itu dia mencoba dengan jalan lain.
Nah, saudara-saudara, kebanyakan kita tahu bahwa Daniel kemudian meminta supaya bisa dicoba untuk 10 hari. Tapi bukan hanya itu yang dilakukan Daniel untuk meminimkan resikonya. Karena itu saya bacakan dan saudara perhatikan dengan hati-hati ya. Saudara, keindahan Alkitab adalah kalau kita membaca dengan detail. Karena itu saya sering menekankan jangan hanya membaca apa yang tersurat, bacalah juga apa yang tersirat. Karena itu saya baca mulai dari ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Nah, saudara, saya mau saudara mengambil waktu 2 menit saja. Perhatikan selain bahwa Daniel mengatakan bahwa percobaan itu 10 hari, dan itu tentu saja sangat meminimkan resiko ya saudara ya. Kalau tadi kan, wah nggak tahu berapa lama nanti tahu-tahu mereka pucat dan kalau sampai lemes dan kalau sampai raja tahu bisa dipenggal kepala mereka. Sekarang hanya dicoba 10 hari. 10 hari tidak makan daging, emangnya bisa apa? Saya rasa ya paling agak sedikit pucat, pasti tidak berbahaya. Ya, dan raja tidak mungkin sudah memanggil mereka kalau baru dicobai selama 10 hari. Karena itu kita bisa melihat minim sekali resikonya, tapi ada hal lain yang dilakukan Daniel. Karena itu saudara coba baca sendiri 2 menit, nanti coba ada yang mau mengatakan apa perbedaannya ya. Jadi saya beri waktu saudara baca 2 menit, terutama baca ayat 11 saja. Ayat 11 saja dan lihat sebenarnya strategi kedua yang dilakukan Daniel itu apa? Ya, dan kalau ada yang sudah tahu, tolong mungkin berikan pendapat. Ayat 11. Bu, menanya. Iya, iya. Itu mereka dari orang Yehuda ini kok berani sekali dia mau hanya makan sayur-sayuran. Gimana? Kekuatan mereka kok begitu berani sekali, padahal risikonya tinggi. Sebenarnya ya enggak ya. Orang zaman kuno itu tidak begitu banyak daging seperti kita. Cuman memang kalau santapan raja ya banyak dagingnya. Tetapi secara umum mungkin jangan samakan dengan kita. Lagi pula makan sayur sebenarnya apa resiko tinggi toh kalau enggak makan daging. Zaman sekarang banyak yang vegetarian malahan sehat-sehat. Ya, sehingga kalau kita berbicara soal kesehatan sebenarnya tidak ya saudara ya. Itu bukan sayurnya, itu keputusan mereka ngambil makanan yang ini gitu, bukan masalah kualitas itunya. Oh, karena kan melanggar Taurat Pak, kalau memakan makanan yang haram, apalagi makanan yang dipersembahkan kepada Allah lain, kan melanggar Taurat. Karena itu mereka berani mengambil resiko karena mau mentaati Taurat Tuhan. Ayo, apakah ada yang melihat perbedaannya dengan apa yang pertama kali dilakukan Daniel sehingga kemudian itu betul dikatakan Daniel meminta kepada penjenang bukan kepada pemimpin pegawai istana. Jadi saudara perhatikan, Daniel meminta tolong kepada bawahan dari pemimpin pegawai istana yang dulu dia minta. Karena itu saya bacakan lagi ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, yang sangat menarik adalah ternyata penjenang ini langsung mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan ini sangat baik karena apa?
Karena kalau dulu pemimpin pegawai istana karena dia tidak membawa makanan untuk Daniel, berarti dia harus memesan kepada penjenang ini. Dan itu beresiko ya, melanggar perintah raja, ada orang lain yang tahu, itu beresiko. Sekarang Daniel meminimkan resiko selain cuma 10 hari percobaan, adalah meminta kepada orang yang langsung melayani dia. Jadi saya bayangkan ya, Daniel berkata kepada penjenang ini, kamu minta istrimu untuk memasaki makanan untuk kami berempat, dan makanan dari santapan raja boleh kamu bawa pulang untuk keluargamu. Saudara coba bayangkan, selama 3 tahun, selama Daniel dan teman-temannya dilatihkan selama 3 tahun, penjenang itu bisa makan makanan santapan raja ya, berserta dengan keluarganya, dan hanya perlu menggantikannya dengan sayur. Nah, tidak perlu ada orang yang tahu. Saudara kalau jadi penjenang itu bersedia apa enggak? Apalagi ada percobaan selama 10 hari. Karena itu tidak mengherankan bahwa penjenang itu langsung setuju. Lihat enggak saudara betapa cerdiknya Daniel. Ya, dan kita melihat ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Maksudnya lebih gemuk, mungkin lebih sehat lah ya, bukan dalam arti lebih gemuk. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sehingga Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi adalah anugerah yang kemudian diberikan. Mereka itu ternyata mempunyai pengetahuan lebih daripada orang-orang muda yang bersama-sama dilatih. Dari ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah anugerah yang diberikan. Mungkin pertanyaan yang juga kita tanyakan, apakah oke Daniel itu bekerja untuk kebaikan negara Babel? Bukankah itu adalah musuh Israel, dan kita tahu Babel adalah kerajaan yang nantinya akan menghancurkan Yehuda. Apakah oke dia bekerja untuk kebaikan kerajaan musuh? Nah, ternyata sebelumnya ya, maksudnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu di dalam kitab Yeremia sudah menyatakan ini ketika umat dibuang. Karena itu saya bacakan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia memberikan nasihat kepada umat yang dibuang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi memang Tuhan mengatakan kepada umat yang akan dibuang, mereka harus berdoa dan mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, walaupun itu adalah kota yang menjadi musuh daripada kerajaan Yehuda. Ya, sehingga tidak mengherankan atau tidak menjadi masalah kalau Daniel dan teman-temannya nanti mengupayakan kesejahteraan Babel, ya. Jadi dalam hal ini ketika nanti Daniel dipakai oleh Raja Babel, itu tidak melawan hukum Tuhan. Nah, saudara, nanti kita masih akan melihat pasal 2 dan 3, tapi sebelumnya saya berikan kesempatan dulu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya tidak cukup jelas tadi tentang penolakan santapan, dengan nama. Nama mereka tidak menolak, tapi secara teologis tadi Ibu sebenarnya secara
jelas kita sebaiknya jangan menggunakan nama-nama yang Allah lain tentu saja, betul. Oke, tentang makanan gitu ya, ditolak dan ini. Tapi nama tadi itu yang secara teologis saja kita sebenarnya, tapi mereka tetap menerima walaupun tidak berdaya tadi Ibu bilang. Betul. Tapi ya dalam hal ini Pak, kita itu tidak bisa melarang orang memanggil kita dengan nama itu ketika orang-orang itu adalah orang yang berkuasa atas kita kan. Betul enggak? Kita kan tidak bisa berkuasa untuk melarang orang memberi nama kita dan memakai nama itu ya. Karena itu mungkin Tuhan mengerti bahwa umat tidak berkuasa, tapi kalau soal makanan kan itu apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita bisa mengontrol apa yang kita mau makan. Karena bukan soal orang lain yang kemudian makan ya, tetapi kita yang makan. Sedangkan kalau itu kan orang lain yang kemudian memberi nama kepada kita. Jadi saya rasa karena itu Tuhan tidak menyalahkan mereka lah ya, walaupun secara teologi tentu saja kita tidak seharusnya mempunyai nama. Jadi ya jangan memberi nama anak kita Sadrak, Mesak atau Abednego Saudara ya, itu tidak baik ya. Tetapi ya memang ketika itu diberikan oleh orang-orang yang berkuasa dan ingat mereka adalah orang buangan, ya mereka tidak bisa apa-apa. Ya Bu, terima kasih. Saya kira cukup jelas. Oke. Dulu saya ingat pada waktu saya berkhotbah mengenai Daniel di satu gereja ya. Rupanya saya tidak tahu nggak beberapa kelas sekolah minggu mereka itu diberikan nama Sadrak, Mesak dan Abednego karena mereka tidak tahu itu adalah nama yang menyandang Allah Babel. Jadi begitu selesai saya berkhotbah, sesudah itu mereka mengubah nama sekolah minggunya dan itu memang menunjukkan ya kita hati-hati jangan berpikir bahwa semua nama yang ada di dalam Alkitab adalah nama-nama yang baik untuk dipakai ya. Ada lagi Bu pertanyaan di chat? Ya, silakan. Tolong dibacakan. Ya. Ahli nujum dan jampi itu keahlian seperti apa ya? Apa itu ilmu sihir atau kuasa gelap? Dari Reza Mubarak. Dalam hal itu kan meramal ya, dan dalam hal itu kita melihat bahwa itu dari kuasa gelap atau itu adalah berdasarkan sebenarnya hanya terkaan mereka ya. Karena apa? Karena Tuhan melarang. Ya, Tuhan melarang ahli nujum dan jampi karena itu tidak mungkin Tuhan kemudian memberikan kuasa untuk bisa melakukan itu. Sehingga kita harus melihat bahwa ketika dikatakan sebagai ahli nujum dan sebagainya itu seharusnya kita lihat kuasa gelap ya, berarti di baliknya ada roh-roh jahat. Tapi kalau mimpi dan kemudian menafsirkan mimpi itu berbeda ya, karena itu mimpi adalah hal yang sangat umum yang Tuhan sering berikan kepada baik kepada umatnya maupun kepada orang-orang non-Yahudi ya, kepada Firaun misalnya pada zaman Yusuf dan di sini nanti kita melihat kepada Raja Nebukadnezar. Jadi mimpi adalah sesuatu yang umum. Jadi menafsirkan mimpi itu tidak bisa dianggap sebagai meramal dalam hal itu ya. Jadi kalau menafsirkan mimpi tidak menjadi masalah. Oke, ini diminta untuk sedikit menceritakan latar belakang lahirnya Babel dan media Persia, Bu. Apa cukup waktu? Nah, itu adalah negara-negara yang ada pada waktu itu ya. Sebelumnya Asyur yang berkuasa ya. Jadi Asyur berkuasa, saya lupa deh apakah dari tahun 900-an sebelum Masehi, beberapa ratus tahun sampai nanti dihancurkan oleh Babel ya. Asyur dihancurkan oleh Babel pada tahun 612, Niniwe dihancurkan. Dan tahun 605, karena walaupun Niniwe sudah dihancurkan, Asyur belum hancur, Asyur bersekutu dengan Mesir dan nanti Mesir kalah di tahun 605, jadi boleh dikatakan Asyur benar-benar habis pada tahun 605 dan mulailah Babel berkuasa. Babel itu berkuasa sampai tahun 539, di mana akhirnya Media dengan Persia, tetapi yang lebih memimpin adalah Persia dengan Raja Koresi menaklukkan Babel. Ya, jadi itu adalah sejarah dunia. Nah, nanti Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung. Ya, pada abad harusnya abad keberapa tuh? Mungkin abad ketiga sebelum Masehi ya. Karena itu adik kuasa berubah dari Persia menjadi Yunani. Tetapi kan setelah Alexander Agung mati, maka kerajaannya terpecah menjadi 4
ya, dan ada dua yang paling penting, yaitu apa yang disebut dinasti Ptolemy dan Seleucid. Ptolemy itu lebih ke arah Mesir, ya, jadi Mesir yang sudah ditaklukkan oleh Yunani akhirnya nanti berubah menjadi Ptolemy, dan kemudian Seleucid, ya, Seleucid yang adalah penguasa, ya, di mana Ptolemy dan Seleucid ini yang nanti silih berganti menguasai Palestina, ya, atau Israel. Dan dari Seleucid lah akhirnya muncul Antiochus Epiphanes. Tapi Yunani akhirnya ditaklukkan oleh Romawi pada tahun 63 harusnya, ya, 63 sebelum Masehi, karena itu ketika Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus, Palestina atau Israel dikuasai oleh Romawi. Jadi itu adalah sejarah adik kuasa yang ada sejak Asyur, ya. Jadi Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, kemudian Romawi. Oke, masih ada pertanyaan? Dari chat udah tidak ada, Bu. Oke, apakah yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Bu, saya sebentar. Iya. Kalau terlihat di King James Version, di sini fools bukan sayuran. Gimana maksudnya, Bu? Apakah saya terjemahkan? Tulisannya apa, Pak? Fools. To eat fools and drink water. Food maksudnya, makanan dan minuman. Iya, Bu. Iya, cuman memang masuk akalnya bukan daging, Pak. Ya, jadi harusnya memang betul masukannya itu maksud food, makanan itu kan secara umum, ya, tetapi harusnya memang bukan daging, karena kalau daging kembali sudah dipersembahkan kepada Allah mereka, Allah Babel, dan juga bisa merupakan makanan haram, sehingga masuk akal kalau itu diberikan. Maksudnya sekarang mereka meminta sayur mayur. Dagingnya. Oke. Karena kalau sayur itu tidak dipersembahkan kepada Allah, Pak. Orang itu mempersembahkan binatang sebelum disembelih kepada Allah mereka. Ya, benar. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya. Itu kan Daniel meminta kepada penjenang untuk memberikan mereka sayur. Itu kan resikonya besar ya, Bu. Nah, itu Daniel berani menantang penjenang mengambil resiko itu, apakah karena dia yakin bahwa Tuhan menyetujui apa yang dia kerjakan? Saya yakin dia setuju, karena kan Taurat Tuhan mengatakan mereka tidak boleh memakan binatang yang najis kan. Sedangkan santapan dari raja pasti ada binatang-binatang najisnya dong. Jadi pasti Tuhan setuju, karena sekarang yang mereka mau melakukan adalah mentaati hukum Taurat. Oke, Bu. Oke, ya. Jadi saya yakin Daniel yakin bahwa Tuhan setuju, karena mereka sebenarnya berani melawan raja karena mau mentaati Tuhan. Kalau aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang itu gimana ya, Bu? Aplikasinya adalah ketika pemerintah menyuruh kita melakukan sesuatu, misalnya melarang mengabarkan Injil, kita ya harus menolak itu. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul kan. Ketika mereka dilarang untuk memberitakan Injil, mereka tetap mengabarkan Injil, karena berarti apa yang diperintahkan pemerintah itu bertolak belakang atau melanggar perintah Tuhan. Nah, selama apa yang diminta pemerintah itu tidak melanggar perintah Tuhan, kita harus taat. Tapi kalau yang diminta oleh pemerintah itu melanggar perintah Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Jadi kalau dalam zaman kita ya mungkin itu. Kalau misalnya dilarang untuk mengabarkan Injil, kita harus tetap mengabarkan Injil karena Tuhan memerintahkan kita mengabarkan Injil. Bu, mau tanya lagi. Tadi ya. Bagaimana dengan pengajaran Advent, Bu? Pengajaran Advent
bahwa ya pengajaran Advent menganggap bahwa hukum negara, saudara, ya hukum di dalam PL itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian, 10 hukum itu menjadi dasar daripada hukum Tuhan dan itu yang bagi kita masih berlaku. Ada hukum ibadah seperti mempersembahkan korban ya ketika mereka datang beribadah itu sudah tidak berlaku karena sudah digenapi oleh Kristus karena darah binatang itu sebenarnya menunjuk kepada darah Kristus. Jadi karena Kristus sudah datang ibadah seperti itu sudah tidak perlu lagi dilakukan. Jadi itu sudah tidak berlaku karena sudah digenapi. Ada yang disebut hukum negara, misalnya kalau mencuri akan dihukum membayar 2 kali lipat dan sebagainya. Nah, hukum negara itu hanya bisa berlaku untuk Israel PL. Umat Allah di PB saja sudah tidak bisa melakukan hukum negara yang di dalam Taurat Musa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya negara. Nah, karena itu yang berlaku itu adalah 10 hukum saja dan itu yang menjadi inti daripada hukum Tuhan ya. Hukum ibadah sebenarnya menjabarkan hukum pertama sampai keempat. Hukum negara menjabarkan hukum kelima sampai 10. Intinya 10 hukum itu yang masih berlaku untuk kita, tapi hukum ibadah dan hukum negara sudah tidak berlaku. Advent memberlakukan seakan-akan hukum ibadah masih berlaku. Tapi sebenarnya itu sudah digenapi oleh Kristus dan karena itu sudah tidak berlaku bagi kita. Apalagi ya memang ya Advent mengikuti misalnya tidak boleh memakan makanan haram dan halal. Tapi saudara kita tahu bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa bukan yang najis itu bukan yang masuk dari mulut kita tetapi yang keluar dari mulut. Kenapa hukum itu sudah tidak berlaku? Karena apa? Karena kalau di PL Tuhan dengan sengaja memisahkan Yahudi dari non-Yahudi, kedatangan Tuhan Yesus sudah menghancurkan tembok pemisah tersebut. Jadi secara teologi ya pemisahan makanan haram dan halal sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu kenapa kita sekarang tidak lagi mengikuti hukum mengenai makanan haram dan halal tersebut. Bu, mengenai sejarah tadi, itu setelah Yunani kan nggak langsung ke Romawi ya Bu, ada kemerdekaan sebentar waktu itu ada pemberontakan KB khusus untuk ya sebagian Israel, tapi secara dunia dari Yunani langsung Romawi. Cuman memang Yerusalem ada hampir 100 tahun dikuasai oleh Makabe, keturunan Makabe ya. Tapi itu khusus untuk Yerusalem dan sekitarnya saja. Tapi dikuasai dunia dari Yunani itu langsung ke Romawi. Oke, makasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Bu, tadi ada yang bertanya lagi terkait dengan Antiochus Epiphanes yang kematiannya salah dicatat di kitab Daniel. Apakah secara keseluruhan kitab Daniel ini jadi diragukan kebenarannya? Nah, sebenarnya nanti kita akan melihat ya di dalam Alkitab ketika para nabi mencatat ada yang namanya teleskoping. Teleskoping itu apa? Nabi-nabi PL ketika melihat kejadian-kejadian di depan, ya mereka itu sering sekali melihat titik-titik yang masih lama itu sebagai kejadian yang langsung terjadi. Karena itu nabi-nabi PL kalau melihat kembali dari pembuangan, kedatangan Kristus yang pertama dan kedua itu seakan-akan bersamaan. Karena itu coba kalau kita lihat nubuat-nubuat dalam kitab nabi-nabi ya, begitu Mesias, begitu mereka kembali dari pembuangan, Mesias datang, dunia aman. Ya, Mesias menguasai seluruh dunia. Padahal itu adalah 3 titik yang berjauhan. Kembali dari pembuangan, Mesias belum datang, itu masih 500-an tahun kemudian baru Yesus datang, dan ternyata nanti kedatangan Yesus yang kedua kita bahkan sudah 2000 tahun itu belum datang. Nah, itu yang dinamakan teleskoping. Nah, itu juga yang kelihatannya dilakukan Daniel ketika berbicara tentang Antiochus, dari Antiochus ditarik kepada Antikristus. Jadi di dalam akhir Daniel pasal 11 yang dikatakan kematian itu adalah bukan lagi Antiochus tapi Antikristus. Jadi nubuat Daniel tidak salah, ngerti nggak ya? Jadi nanti ketika kita melihat pada pasal 11 kita akan melihat lebih detail. Masih ada pertanyaan? Satu lagi Bu.
Tuhan melarang makanan najis untuk dimakan, alasannya apa ya Bu? Apakah itu berkaitan dengan kesehatan bagi tubuh pada zaman itu? Kalau saya bilang itu lebih berkaitan dengan mau membedakan Israel sebagai bangsa yang kudus dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya tunjukkan misalnya Imamat 11 adalah satu pasal ya yang memberikan binatang yang haram dan tidak haram. Dan saya bacakan beberapa ayat terakhir. Jadi Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya ini menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi lebih ke arah mau menyatakan bahwa itu adalah umat yang kudus. Kalau soal kesehatan, mungkin betul bahwa binatang-binatang yang haram itu lebih tidak sehat ya, seperti babi, lemaknya, ternyata ada cacing pita, seperti misalnya siput-siput selain ikan yang bersisik dan bersirip, kan kolesterol tinggi dan sebagainya, ya masuk akal. Tapi kalau soal kesehatan, maka pertanyaan yang perlu kita tanyakan, kenapa sekarang diperbolehkan makan? Berarti Tuhan tidak sayang dong dengan umat PB, dibiarin aja kolesterol tinggi, sakit jantung, stroke, dan sebagainya. Kalau kesehatan harusnya tetap berlaku. Betul enggak? Ya, karena itu alasannya bukan soal kesehatan. Ya, alasannya adalah mau memisahkan Israel yang kudus dari bangsa-bangsa lain yang najis di hadapan Tuhan. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Dari chat udah Bu. Mungkin boleh dilanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita akan melihat Daniel 2 dan 3. Daniel 2 berbicara tentang Nebukadnezar, saya tidak akan membaca keseluruhan ya. Tapi mau mengatakan bahwa Nebukadnezar kan kemudian bermimpi. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Jadi dia kemudian memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, dikatakan ahli sihir dan sebagainya. Tapi ternyata Nebukadnezar tidak hanya meminta mereka menafsirkan mimpi, Nebukadnezar meminta para ahli memberitahu apa yang menjadi mimpinya. Dan tentu saja ahli-ahli itu tidak bisa, ya. Dan mereka berkata bahwa tidak mungkin mereka bisa melakukan karena yang bisa memberitahukan mimpi hanyalah Allah. Ya, dan ternyata Nebukadnezar kemudian menjadi marah sekali dan dia mau membunuh semua ahli berhikmat termasuk Daniel dan teman-temannya yang pada waktu itu masih sebenarnya dilatih untuk menjadi orang berhikmat. Ya, karena itu kita bisa melihat manusia tidak dapat mengetahui wahyu Allah dan itu bahkan sudah dimengerti oleh orang-orang berhikmat Babel tersebut. Ya, karena itu mereka kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa melakukan karena hanya dewa-dewa yang bisa melakukan. Karena itu saya tunjukkan misalnya jawaban daripada ahli-ahli orang Kasdim itu. Pasal 2 dari ayat 10. Para Kasdim itu menjawab raja, tidak seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari orang berilmu atau seorang ahli jampi atau orang Kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Tapi di sini para ahli Babel mengatakan hal yang benar. Yang bisa memberitahukan ya bahwa mimpi itu apa hanyalah dewa atau sesuatu pribadi yang ilahi. Tetapi rupanya Nebukadnezar tidak mau menerima dan kita bisa melihat bahwa dia mau membunuh semua orang. Nah, di sini kita melihat Daniel berinisiatif loh, saudara ya. Daniel tidak diperintahkan Tuhan. Daniel melihat bahwa nyawa dia dan teman-temannya kemudian dalam bahaya, berinisiatif. Karena itu saya baca dari ayat 13.
Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Perhatikan ya, karena itu saya selalu menekankan tokoh-tokoh Alkitab berlaku cerdik. Berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana itu di Babel. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Daniel berbicara dengan cerdik dan bijaksana supaya ia diberikan kesempatan. Dan kemudian kita melihat apa yang Daniel lakukan. Saya bacakan ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel mengajak teman-temannya berdoa, ya, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Artinya sekali lagi, Tuhan awalnya tidak memberitahukan Daniel. Daniel yang kemudian bijaksana mengerti Allahnya adalah Allah yang maha kuasa, yang pasti dapat memberitahukan tentang mimpi dan arti dari mimpi Nebukadnezar. Dan ternyata memang Tuhan berkenan, ya. Jadi kita melihat ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, ya. Jadi Allah beranugerah memberikan wahyu kepada Daniel dalam penglihatan. Dan ternyata mimpi Nebukadnezar, mungkin saudara sudah baca, adalah berbicara tentang sebuah patung yang sangat besar, di mana ada kepala emas, ya, kemudian dada perak, ya, dan sebagainya. Dan kalau kita melihat tafsirannya, itu berbicara tentang 4 kerajaan yang akan datang. Dan nanti beberapa pasal di dalam kitab Daniel itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Karena itu kalau kita lihat di dalam catatan berbicara tentang 4 kerajaan yang akan datang, ya. Pertama, kepala dari emas itu adalah Babel. Jadi saya baca dari ayat 32. Tapi sebelumnya, saudara, saya juga mau bacakan beberapa ayat perkataan Daniel kepada Raja Nebukadnezar untuk menyatakan bahwa Allah lah yang memberitahu dia rahasia tentang mimpi Nebukadnezar. Ayat 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini, ya. Jadi Daniel seperti Yusuf mengkreditkan kemampuannya untuk menafsirkan mimpi itu semata-mata kepada Allah yang dia sembah. Nah, sekarang kita baca, saya bacakan dari ayat 31. Ya raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua. Nah, nanti Daniel kemudian mengatakan di ayat 38, saya bacakan dari ayat 36. Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya. Tuankulah kepala dari yang emas itu. Ya, jadi berarti emas itu adalah kerajaan Babel. Nah, sebenarnya kerajaan Babel itu tidak sebesar Persia dan Yunani dan Romawi nantinya. Kenapa menggambarkan emas? Padahal emas adalah metal yang paling berharga. Kemungkinan mau menggambarkan peradabannya yang sangat luar biasa. Ya, peradaban Babel itu sangat tinggi dan karena itu kepala emas itu melambangkan Babel. Kemudian kita melihat lagi masih di ayat 2.
32 maksud saya, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak. Dan kemudian kalau saya bacakan ayat 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Maksudnya kejayaannya ya, tetapi daerahnya sih lebih besar. Kemudian suatu kerajaan lagi yang ketiga, yang kedua itu yang nanti kita tahu itu adalah Media Persia. Ya. Kemudian kita balik lagi kepada ayat 32 lagi. Ya, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga. Dan saya lanjutkan ayat 39 di bagian tengah tadi. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan itu yang nanti kita melihat bahwa itu adalah Yunani ya, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kemudian di ayat 33 ayat 33 sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Dan kalau kita melihat di ayat 40, sesudah itu ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Nanti ketika kita berbicara tentang Daniel pasal 7, ya, kita akan lebih melihat kenapa ini kita sebut Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Ya, jadi ini mau menceritakan bagaimana Babel akan diganti dengan adik kuasa yang lain dan ada 3 adik kuasa selanjutnya setelah Babel. Tapi ini bukan akhir daripada mimpi Nebukadnezar. Ya, maka yang terjadi adalah sekarang ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kita tahu pada zaman Romawi lah nanti Yesus datang mendirikan kerajaannya. Karena itu saya lebih setuju bahwa 4 kerajaan itu adalah Babel, ya, Media Persia, Yunani, dan sampai Romawi. Karena pada zaman Romawi lah kerajaan Allah itu datang. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan. Ya, perhatikan ya, dikatakan tanpa tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi akan ada kerajaan yang tidak akan binasa, tentu saja kita melihat itu adalah kerajaan Allah. Ya, jadi Allah semesta langit kemudian akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan perhatikan kerajaan ini muncul dari batu yang terungkit lepas dari gunung yang dikatakan tanpa tangan manusia. Nebukadnezar tentu saja sangat senang, karena itu kita melihat pengakuan atas kedaulatan Allah dari ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Ya, jadi memuji Allah Israel lebih hebat dari Allah-Allah lain. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya lah dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 49, perhatikan, ini menunjukkan Daniel nanti melayani berbeda tempat dengan ketiga temannya. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak dan Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, itu yang membuat kita mengerti kenapa peristiwa disuruh menyembah patung Nebukadnezar di pasal 3, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak ada Daniel, karena
Sadrak, Mesak, dan Abednego melayani di daerah yang berbeda. Daniel melayani di istana, sedangkan mereka ke daerah lain. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Daniel 3, iman kepada satu-satunya Allah. Pasal 3, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Ya, satu hasta itu 45 cm. Kita berbicara hampir 30 meter ya. Jadi 60 hasta. Dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di daerah Dura di wilayah Babel. Lihat di wilayah Babel, dan itu ternyata tempat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan sebagainya. Ya, dan ternyata harusnya Daniel tidak ada. Jadi kita melihat Raja Nebukadnezar meninggikan dirinya untuk disembah sebagai Allah. Mungkin sekali Raja Nebukadnezar terinspirasi dengan mimpinya. Ingat, mimpinya itu adalah patung yang sangat megah dengan kepala emas, ya, dada perak dan sebagainya. Jadi dia terinspirasi. Tetapi sekarang dia menggambarkan patungnya sendiri dan menyuruh semua orang harus kemudian menyembah. Ayat 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini adalah cerita yang mungkin salah satu cerita yang sangat kita kenal, ya, selain Daniel di Gua Singa, mungkin ini adalah cerita yang paling kita kenal dari kitab Daniel. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan, ya, kita melihat mentaati perintah Allah yang berdaulat. Dan kita melihat dari ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekala hidup Tuanku, Tuanku telah mengeluarkan titah ini dan ini. Kemudian ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya, jadi saudara, kita melihat dakwaan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mengindahkan titah raja, tidak memuja Allah yang disembah raja, dan tidak menyembah patung emas yang didirikan. Nah, mungkin Nebukadnezar tahu bahwa mereka adalah teman-teman Daniel dan sebenarnya sangat menyayangkan, ya, anak-anak ini, anak-anak muda ini, karena itu memberikan kesempatan kepada mereka. 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, saya mau kita memperhatikan jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego, terutama ayat 17, karena sebenarnya ayat 17 ada sesuatu yang aneh, ya saudara. Saya bacakan dari ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saudara coba perhatikan ayat 17, aneh tidak? Seakan-akan Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan jika Allah mereka sanggup melepaskan, Allah mereka akan melepaskan. Tersirat
Kalau tidak sanggup, ya apa boleh buat. Karena itu kalau kita melihat versi Inggris ada tambahan if so, ada tambahan kata so. Jadi seharusnya saudara ya, kita harusnya membaca ayat 17 jika demikian, tambahkan kata demikian. Maksudnya apa? Jika engkau melempar kami ke dalam tungku perapian itu, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dan Ia akan melepaskan kami. Ya, jadi saudara, kita harus membaca seakan-akan ada kata demikian, ya, jika demikian. Tapi saudara, perhatikan ya, kalau ayat 17 menunjukkan keyakinan mereka bahwa Allah mereka akan melepaskan mereka, maka di ayat 18 memberikan kemungkinan dan kebebasan kalau Allah tidak menyelamatkan mereka. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sehingga saudara, kita harus melihat apa yang hendak dinyatakan di sini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya kepada kedaulatan Allah, tetapi tidak berani mendikte Allah harus menolong mereka. Percaya Allah akan menolong mereka, tetapi tetap mengerti sebagai seorang hamba tidak boleh mendikte Allah. Karena itu memberikan kebebasan kalaupun Allah mereka tidak menolong seperti yang mereka kehendaki, mereka bersedia mati. Saudara, ini bukan persoalan kurang beriman, tetapi kerendahan hati hamba-hamba Tuhan yang tahu bahwa mereka tidak boleh memerintah Tuhan. Karena itu, tokoh-tokoh Alkitab yang sangat baik ya menunjukkan bahwa mereka mengerti mereka tidak boleh mendikte Tuhan. Saya tunjukkan misalnya Yonatan anak Saul. Kita tahu ya, Yonatan tidak seperti Saul. Yonatan itu sangat beriman. Kan itu kalau kita melihat 1 Samuel 14 ayat 6, di mana ya Saul sudah ketakutan, dikepung oleh orang Filistin, dan Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya seperti ini. Ya, 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatikan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan tidak mengatakan pasti Tuhan akan menolong kita, memakai kata mungkin. Nah, saya tunjukkan juga, Kaleb juga melakukan hal yang sama. Yosua 14 ayat 12 ya. Mari kita melihat Yosua 14 ayat 12. Yosua 14 ayat 12 ya. Kaleb berkata kepada Yosua seperti ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Dan ini menunjukkan iman Kaleb yang begitu luar biasa, sengaja meminta daerah yang ada orang enak. Orang enak itu terkenal dengan raksasa-raksasanya. Tetapi saya lanjutkan, masih di ayat 12, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti tidak memakai kata mungkin. Kenapa seperti itu? Seperti saya katakan itu karena saudara-saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang benar tahu bahwa Allah mereka berkuasa, Allah pasti dapat menyelamatkan. Tapi mereka mengerti bahwa mereka tidak tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi sebenarnya kita itu tidak boleh sok yakin, seakan-akan yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita seperti yang kita inginkan. Karena itu kenapa tokoh-tokoh Alkitab memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Karena itu Kaleb maupun Yonatan memakai kata mungkin. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan Tuhan akan menyelamatkan, tetapi kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan, mereka bersedia mati dan tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Karena itu saudara, ya ini bukan soal tidak beriman.
Ini soal kerendahan hati. Nah, di dalam aplikasinya kita juga harus seperti itu ketika kita mendoakan teman yang sakit. Boleh nggak kita mengatakan Tuhan pasti menyembuhkan kamu? Nggak boleh. Kecuali Tuhan secara spesifik sudah menunjukkan kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Kalau tidak, dari mana kita tahu Tuhan akan menyembuhkan? Tuhan mampu tidak menyembuhkan, jelas Tuhan mampu. Tapi akan menyembuhkan? Ya kita tidak tahu. Kenyataannya orang Kristen juga akan mati kan. Dari mana kita tahu bahwa waktunya belum tiba atau waktunya sudah tiba. Karena itu saudara, kita juga tidak boleh mendoakan kamu pasti sembuh. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Kita bisa berdoa, Tuhan kami tahu bahwa Engkau mampu menyembuhkan, karena itu kami memohon kiranya Engkau boleh menyembuhkan saudara kami ini. Bukan Tuhan pasti menyembuhkan, karena sekali lagi kita tidak bisa mendikte Tuhan. Ya, Tuhan berkata rancanganku berbeda dengan rancanganmu. Kan itu percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat tetapi punya kerendahan hati untuk mengerti kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena itu tidak boleh sok yakin seakan-akan kita tahu apa yang pasti Tuhan akan lakukan. Nah, kemudian kita melihat ternyata betul seperti yang mereka harapkan, Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, jadi dari ayat 19 meluaplah kegeraman Nebukadnezar dan kita tahu bahwa dia memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Bahkan kita melihat ayat 21 lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan ya, orang-orang yang mengangkat itu saking kena mungkin ya, kena panasnya, kemudian mati, tidak bisa bernafas mungkin. Ayat 23 ketika ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam, tetapi ketiga orang itu ya jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bekas di tengah-tengah, dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ya, sehingga kita melihat kemenangan Allah, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego dan seorang yang lain berjalan di tengah api. Bahkan mereka dan baju mereka sama sekali tidak terbakar sedikit pun, hanya ikatan mereka yang hilang sehingga mereka dapat berjalan dengan bebas, ya, sehingga kita melihat ini tentu saja menunjukkan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Dan terakhir, upah bagi yang setia dari ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Nebukadnezar memuji nama Tuhan. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun
manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bayangkan ya, sampai Nebukadnezar memerintahkan setiap orang harus menghormati Allah Israel, tidak boleh menghina Allah Israel. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan tinggi. Ya, nah saudara, kita hari ini akan sampai di sini. Jadi saya berikan sisa waktu ini untuk bertanya. Silakan. Ya, ada pertanyaan Ibu. Ya. Dari Leida Eka Putri, selamat malam. Kalau kita tidak boleh sok yakin, bagaimana dengan sikap Daniel di Daniel 2 ayat 16-18 tadi, di mana dia memohon kepada Allah soal penglihatan mimpi Raja Nebukadnezar. Di situ seakan-akan dia yakin bahwa Allah akan memberikan makna dan penglihatan tentang mimpi Raja. Mohon pencerahannya Ibu. Ya, dalam hal ini saya rasa lebih ke arah dia berstrategi supaya, dan memang saya rasa dia yakin karena apa, nyawa mereka dipertaruhkan ya, tetapi juga kan sesudah itu dia memohon kepada Tuhan. Jadi saya lihat ini lebih ke arah dia yakin tapi kan tidak berani mendikte. Teman-teman Daniel juga tadi yakin loh ya. Jadi mereka itu mengatakan Allah kami akan melepaskan kami, tetapi kan tidak berani mendikte. Yakin dengan kemudian mendikte Tuhan adalah hal yang berbeda. Dan terutama saya melihat bahwa ini adalah strategi Daniel supaya diberikan kesempatan. Sesudah itu kan dia datang bersama dengan teman-temannya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan kan. Ya, jadi dalam hal itu mungkin harus kita lihat itu adalah strategi Daniel, walaupun memang betul dia yakin. Teman-temannya juga yakin tapi tidak boleh mendikte Tuhan, dan yakin tapi memberikan kebebasan kalau Tuhan tidak bertindak seperti yang kita kehendaki. Ngerti nggak? Jadi bukan dalam arti yakin memaksa Tuhan harus melakukan seperti yang kita kehendaki. Yakin tetapi memberi kebebasan kalau ternyata Tuhan tidak berkenan melakukan seperti yang kita kehendaki. Ya, jadi yakin tapi tidak boleh mendikte Tuhan. Ya, baik Ibu. Ada Pak Sony Pongoh yang raise hand, mungkin mau bertanya secara langsung atau? Ya, silakan. Selamat malam Ibu. Ya, malam. Tadi saya mendengar dari penjelasan Ibu bahwa Sadrak, Mesak itu apa, kalau kita minta sama Tuhan itu kita rendah hati ya, nggak memaksakan gitu ya. Ya. Harus sembuh misalnya gitu, harus dilakukan gitu ya. Tetapi kalau kita melihat yang kisah perempuan yang udah puluhan tahun sakit pendarahan itu, dia dengan yakin bahwa bilang kalau gua bisa nyentuh bajunya, jubahnya Yesus aja gue pasti sembuh gitu loh. Tapi waktu dia sentuh dia sembuh gitu loh. Nah itu gimana ya Bu kalau yang itu ya? Itu kan berarti dia kayaknya, aduh gue pasti sembuh nih, cuma nyentuh jubah Yesus aja gue pasti sembuh gitu. Itu yang itu gimana Bu kalau itu Bu konteksnya Bu? Kemungkinan itu adalah keyakinan yang memang Tuhan berikan. Saya kan mengatakan kita tidak boleh yakin kecuali Tuhan memberitahu kita. Ngerti nggak? Kecuali kita tahu bahwa, nah kelihatannya Tuhan yang menggerakkan dia mempunyai keyakinan seperti itu. Karena kita kan baru boleh yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan kalau Tuhan yang memberikan keyakinan itu kepada kita. Kalau tidak, kita tidak boleh sosok yakin sendiri. Karena apa? Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Jadi mungkin penjelasannya adalah si perempuan itu diberi keyakinan oleh Tuhan. Bahwa kalau dia menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh. Walaupun Alkitab tidak mengatakan. Ya, jadi kita hanya boleh yakin 100% itu kalau Tuhan menyatakan kepada kita. Tapi kita bagaimana kita tahu Bu Tuhan menyatakan kepada kita atau enggak gitu Bu? Nah, itu memang sulit ya, karena itu haruslah kepekaan kita kepada Tuhan. Apakah memang, apakah misalnya seakan-akan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, atau kita mendengar khotbah, tapi itu pun memang kita bisa salah menafsirkan. Karena itu memang itu tergantung kepekaan kita kepada Tuhan.
Tapi saya pernah ya Bu ya, bergereja hari Minggu, kebetulan pendetanya itu dia nggak hadir, jadi cuman live streaming gitu. Jadi yang kita ibadah itu khotbahnya pendetanya pakai layar gitu, screen, di screen jadinya Bu dia khotbahnya, karena dia posisinya lagi di Israel gitu. Nah terus dia berdoa semua akhir khotbah itu dia bilang yang punya penyakit kan taruh di dadamu, tanganmu yang sakit, dia terus doakan gitu Bu. Tapi saya yakin gitu loh, saya ada sakit dikit, dada nyeri-nyeri gitu. Begitu saya nggak sadar bahwa setelah selesai berdoa, bahwa sakitnya itu udah hilang gitu loh, nggak ada nyeri-nyeri itu hilang gitu. Jadi itu gimana ya Bu ya? Saya ngalamin sendiri tuh, bukan saya tidak ada tahu. gitu. Betul. Tapi kan itu bisa saja, karena kan nyeri dada bisa hanya sebentar dan memang bisa hilang. Bisa itu adalah keyakinan yang memang Tuhan berikan kepada saudara, ya, atau memang ya itu adalah sesuatu yang memang apakah itu hasil doa itu bisa saja. Tetapi kalau saya lebih melihat nyeri dada seperti itu biasanya memang tidak lama, sesudah itu hilang. Ya karena memang kadang-kadang kita bisa nyeri dada seperti itu, kecuali sebenarnya itu adalah penyakit yang sudah serius, misalnya penyumbatan berapa puluh persen dan kemudian tiba-tiba hilang. Nah mungkin itu kita melihat bahwa itu adalah hasil daripada doa tersebut, ya. Tetapi saya terus terang tidak percaya dengan praktek yang seperti itu. Karena apakah semua orang kemudian sembuh? Kan tidak. Ya, jadi kalau memang bisa seperti itu ya memang luar biasa ya, semua orang bakal sembuh. Tapi kan saya terus terang tidak percaya dengan praktek seperti itu. Kenapa tidak kita sendiri berdoa supaya Tuhan menyembuhkan? Ya, mengatakan kamu pasti sembuh, kalau begitu itu tidak mungkin. Itu merupakan sesuatu yang bagi saya secara teologi Tuhan itu tidak memberikan kuasa sebesar itu kepada manusia. Para rasul diberikan kuasa untuk bisa melakukan mukjizat dan menyembuhkan. Tetapi orang-orang lain memang mungkin ada orang-orang yang ya Tuhan memberikan kuasa-kuasa tertentu, tetapi saya tidak pernah melihat bahwa ada orang yang diberikan kuasa seperti itu. Jadi terus terang Pak, saya tuh skeptis kalau kepada praktek-praktek yang seperti itu. Ya, saya sendiri memang besar juga di GPIB sih. Jadi tidak pernah melihat itu. Tapi memang saya pernah juga hadir di waktu di Makassar itu ya. Ada kebaktian bawah Nur Rohani, ada penyembuhan gitu. Ya, ada juga memang beberapa yang sembuh gitu, yang datang pakai kursi roda itu bisa berjalan, dan memang dia pendetanya bilang bukan dia yang hebat, tetapi karena Tuhan Yesus lah yang menyembuhkan gitu dia bilang. Seperti itu ya, banyak sekali buku-buku yang juga sebenarnya membongkar banyak sekali praktek-praktek yang tidak benar, banyak yang sebenarnya adalah orang-orang yang disuruh bersaksi pura-pura sakit dan sebagainya, atau sebenarnya ya sudah ada petugas-petugasnya yang berbicara supaya ketahuan penyakit apa, nanti memberitahu ke pengkhotbah, jadi pengkhotbah kemudian berkata ada seorang perempuan yang sakit ini. Sudah banyak sekali buku-buku yang mengungkapkan adanya praktek-praktek yang tidak benar dalam hal itu. Jadi sekali lagi saya terus terang skeptis terhadap praktek-praktek seperti itu. Karena kalau benar-benar orang itu mempunyai kuasa seperti itu, kenapa harus di KKR menyembuhkan? Kenapa dia tidak ke rumah sakit saja menyentuh orang-orang yang sakit dan supaya mereka semua sembuh? Kenapa harus di dalam konteks KKR baru kemudian orang bisa sembuh? Kan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang besar ya. Banyak sekali buku-buku yang sudah membahas praktek-praktek seperti itu. Jadi terus terang saya skeptis dengan KKR penyembuhan. Ya, oke. Kita bisa ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ada pertanyaan, Bu. Ini mungkin bisa dijadi satu. Siapa atau apa orang keempat yang digambarkan di Alkitab di perapian? Kemudian, apakah artinya Raja Nebukadnezar sudah bertobat atau justru tidak bertobat? Dan mengapa dia akhirnya nggak bertobat padahal dia sudah mengakui Allah?
Nah, siapa? Tentu saja adalah Allah. Apakah itu adalah Allah anak sebelum inkarnasi? Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan ya. PL tidak pernah dengan jelas menggambarkan Allah pribadi mana yang muncul, tetapi yang pasti itu adalah Allah ya. Apakah itu adalah Allah anak? Nah, kita tidak tahu tentang hal itu. Apakah Nebukadnezar bertobat? Saya rasa tidak. Ya, jangan lupa bahwa orang pada zaman itu memang menyembah banyak Allah. Jadi kalau dia terkagum-kagum dengan Allah, Daniel, Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu hebat dan memuji Allah tersebut, saya rasa tidak usah heran. Tetapi selama dia walaupun mengatakan Allah Israel hebat, tetap percaya kepada Allah-Allah lain, kita tidak bisa mengatakan dia bertobat. Ya, jadi dalam hal itu dia hanya melihat bahwa Allah Israel adalah salah satu dari sekian banyak Allah, walaupun digambarkan mungkin Allah yang paling hebat. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau dia bertobat. Mau nanya nih. Iya. Kan ada satu ketika saya baca renungan pagi ya, renungan lah harian, tapi ya boleh katakan intern. Nah, terus saya baca mengenai Nebukadnezar ini dikatakan itu Nebukadnezar pura-pura mimpi, nggak tahu mimpinya itu gitu. Terus saya telepon ke redaksinya, saya penasaran mau nanya mana buktinya. Ternyata orangnya nggak ada, Bu. Gimana? Dibilang pura-pura gitu. Lah sekarang kan orang boleh menafsirkan apa saja, tetapi kan Alkitab tidak mengatakan kalau dia pura-pura sampai mau membunuh semua orang berkhidmat dan mengatakan dia pura-pura bermimpi. Ya saya rasa itu raja gila kali. Ya enggak lah, itu berarti kan yang menafsirkannya yang enggak benar. Kan tidak ada bukti kalau itu adalah pura-pura mimpi. Kalau saya dengar kan dia kan orang teologi ya, Bu. Saya kan orang teologi. Saya penasaran menanya. Jangan berpikir bahwa semua hamba Tuhan pasti memberikan ajaran yang benar ya, Pak ya. Namanya juga hamba Tuhan juga adalah manusia yang jelas bisa memberikan pengajaran yang salah. Karena itu kita tidak boleh percaya begitu saja semua pelajaran yang diberikan. Termasuk misalnya apa yang saya katakan, saudara tidak bisa begitu saja percaya 100%. Harus dibuktikan, misalnya ada hal-hal yang dipertanyakan, saudara kemudian harus mungkin membaca buku-buku, kemudian melihat di bagian Alkitab yang lain apakah yang saya katakan itu secara teologi benar atau tidak. Tidak semua hamba Tuhan. Rasul aja ada rasul yang palsu. Nabi saja ada nabi yang mengajarkan yang salah. Apalagi hanya hamba Tuhan ya. Jadi jangan hanya karena dia seorang hamba Tuhan kita berpikir bahwa perkataan atau ajarannya pasti benar. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Iya. Kenapa Nebukadnezar senang dengan tafsiran mimpi yang dinyatakan oleh Daniel? Bukankah berarti kerajaannya akan segera berakhir? Karena Daniel mampu menyatakan mimpinya dan bagi dia itu adalah bukti bahwa Daniel mendapatkannya dari Allah. Kan Daniel mengatakan itu dari Allah, ya. Jadi dia bisa percaya karena Daniel bisa menyatakan mimpinya. Nah, saya rasa kenapa dia tetap oke bahwa kerajaan akan berakhir, saya rasa raja juga mengerti lah kerajaannya pasti akan berakhir, cuman seberapa lama. Daniel kan tidak memberitahu dan mimpi itu kan tidak dikatakan bahwa kerajaan Babel hanya berpuluh-puluh tahun, kan tidak, cuman mengatakan nanti digantikan. Ya semua raja juga tahu bahwa kerajaannya tidak akan bertahan selama-lamanya, sehingga bagi saya ya masuk akal dong kalau nanti setelah kerajaannya akan digantikan oleh kerajaan yang lain. Ya, Bu, ini ada yang sedikit aplikasi. Ibu Daniel berstrategi dalam keadaan sulit di mana nyawanya dengan teman-temannya terancam. Bagaimana kita berstrategi dalam pelayanan kita saat ini yang mana tidak bisa bertemu atau berkumpul? Nah, dalam hal itu kita yang perlu masing-masing memikirkan ya bagaimana berstrategi, dan sebenarnya dengan adanya online dan sebagainya ini juga adalah memang sarana yang sangat luar biasa yang bisa dipakai untuk melakukan penginjilan ya. Jadi mungkin berstrategi dengan kita ketika di dalam grup-grup WA, kita kemudian memberikan kata-kata bijaksana yang menarik dari Alkitab dan sebagainya. Tetapi untuk secara khusus itu setiap orang harus menggumulkannya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia lakukan. Tapi saya percaya bahwa sekarang ini adalah juga
zaman yang sangat baik untuk bisa kemudian menyampaikan firman Tuhan ya secara online ataupun melalui WA ataupun melalui apa saja. Ya, jadi berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Mungkin ini juga adalah kesempatan kamu menelpon menanyakan keadaan teman-teman ya, karena sekarang banyak sekali orang-orang di dalam kesulitan ya, dan mungkin itu adalah strategi yang dapat dipakai. Oke, ke pertanyaan berikutnya Bu. Kenapa ya Raja Nebukadnezar tidak berespon dengan baik seperti mimpi yang sudah diterangkan Daniel di Daniel 2 ayat 48, Raja kagum dengan kebijaksanaan Daniel, tetapi di Daniel 3 ayat 1 dia mulai langsung membuat patung emas yang tinggi, padahal di Daniel 2 ayat 45 sudah diterangkan patung besar itu akan roboh. Nah, dalam hal itu kan ini dia kan tidak dikatakan bahwa pada zamannya kerajaan akan dihancurkan kan, ya. Dan dalam hal itu seperti saya katakan, walaupun dia sangat kagum kepada Allah Israel, bukan berarti dia bertobat. Karena itu kalau dia kemudian mendirikan patung, ya dia masuk akal. Karena memang Nebukadnezar belum bertobat untuk percaya kepada Allah Israel. Dan dia masih percaya banyak Allah, dan dia mau mengagungkan, kan dia dari kepala emas loh saudara, berarti kan dia ditinggikan. Dan mungkin itu menginspirasikan dia, kemudian membuat patung emas. Karena kan digambarkan dalam mimpi itu kepala emas itu adalah dia sebagai rajanya. Bu, ini mungkin ada yang masih ke skip ya Bu. Kenapa hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga Daniel tidak ada, dan mengapa yang diserang hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan tidak Daniel juga gitu. Tadi Ibu udah sempat jelaskan. Iya, betul. Karena sebenarnya Daniel ada di istana, sedangkan itu disebut wilayah Babel. Karena itu Daniel 2 ayat 49, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Jadi tempat kerja Daniel itu berbeda dengan ketiga temannya. Karena itu kenapa tempat patung itu didirikan dan mereka disuruh menyembah patung, Daniel tidak ada di sana. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya Bu, apakah Allah masih berbicara lewat mimpi saat ini? Saya percaya iya. Ya, dan saya pernah secara langsung bertemu dengan orang-orang yang tadinya Islam garis keras. Mereka itu bertobat karena mimpi, dan biasanya mimpi ya ada sosok tubuh orang yang mereka percaya sebagai Kristus dalam cahaya putih, dan akhirnya melalui mimpi itu mereka bertobat. Jadi Allah tentu saja masih bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Ya, itu adalah sesuatu yang memang umum Allah lakukan. Jadi kalau sampai zaman sekarang ya bisa saja Allah berbicara melalui mimpi. Oke. Ada yang raise hand, Pak Niki Tirta, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Selamat malam Bu Inawati. Malam. Bu, saya ingin bertanya, di dalam konteks misalnya kita sebagai bagian dari pejabat publik misalnya, konteks yang sangat mirip dengan Daniel dan ketiga rekannya ini begitu. Kalau di dalam konteks Daniel, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kan memang sangat kental berbicara tentang mewakili iman. Dalam konteks ini sebagai umat Allah begitu. Tapi kalau ditarik kepada konteks modern, seringkali memang konteks Indonesia mayoritas Muslim begitu. Tapi waktu kita berbagian sebagai orang Kristen di dalam posisi publik, seringkali yang menjadi topik utama itu bicara misalnya profesionalitas atau integritas dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita sebagai orang Kristen menunjukkan satu kinerja yang sangat baik, mereka tidak melihat itu bahwa Allah kamu itu hebat, tetapi melihat bahwa kamu orang yang punya integritas, punya kualitas, punya profesionalitas. Dan ya mereka, ya kalau kita bicara secara fakta, juga banyak orang non-Kristen yang punya kapasitas seperti itu begitu, yang bahkan jujur saja melebihi orang Kristen. Nah, akhirnya bagaimana ya Bu? Sepertinya ada satu jarak yang cukup jauh antara konteks Daniel dengan konteks modern kita begitu.
entah apakah karena pengaruh sekularisme atau bagaimana, saya tidak kurang paham gitu. Ya, Terima kasih, memang Bu. konteksnya sangat berbeda karena orang zaman kuno keseluruhan hidupnya berkaitan dengan Allah, ya, sampai makan pun sudah saya katakan dipersembahkan kepada Allah. Berperang itu mereka percaya kalau bangsa mereka menang berarti Allah mereka menang. Jadi segala sesuatu pasti dikaitkan dengan Allah mereka. Nah, ini agak berbeda dengan konteks kita. Karena itu kalau kita berkinerja baik dan supaya orang mengkaitkan dengan Allah, kita mau tidak mau kita yang harus juga bersaksi dengan mulut kita. Jadi kita kalau dipuji, kita yang mungkin yang harus mengatakan, ya ini adalah karena anugerah yang Allahku Tuhan Yesus berikan kepadaku. Jadi mau tidak mau kita harus bersaksi juga dengan mulut, Pak. Karena kalau tidak memang orang zaman kita sekarang tidak selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah. Jadi memang di zaman itu apapun yang dilakukan memang dikaitkan dengan Allah, ya. Jadi untuk itu kita harus bekerja dengan lebih keras supaya dikaitkan dengan Allah kita. Ya, jadi kita jangan hanya melakukan kinerja yang baik. Ketika misalnya kita dipuji, ya mungkin kita harus juga berani mengatakan saya bersyukur karena Allah saya yang memampukan kita, memampukan saya misalnya untuk melakukan. Ya, jadi mungkin lebih banyak atau berikan juga kesaksian-kesaksian kita tentang Allah kita. Ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Pratiwi. Mau bertanya tentang patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apakah itu gambaran diri raja atau gambaran dewanya raja? Kalau dewanya raja, dewa siapakah yang disembah Nebukadnezar, Bu? Nah, tidak dikatakan. Saya lebih melihat itu adalah patung tentang dirinya, ya. Kalau raja mungkin adalah, kalau Allah mungkin Allah Marduk. Allah Babel yang utama adalah Allah Marduk. Tapi tentu saja banyak Allah yang lain. Dan kalau Alkitab tidak mengatakan, kita tidak tahu. Tapi kelihatannya lebih ini adalah mengenai patung dia sendiri. Bu, apakah peran kita sebagai Daniel masa kini dengan tantangan yang begitu banyak di masa kini? Artinya apa peran kita, Bu, sebagai Daniel masa kini? Nah, dalam hal ini peran kita berarti walaupun sebagai minoritas, ya, kita bisa menunjukkan bahwa Allah kita Maha Kuasa dengan memang melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia, ya, sehingga orang kemudian mulai melihat, oh ternyata kalau orang Kristen itu mereka itu memang bekerja itu dengan penuh integritas, dengan bertanggung jawab, dengan profesionalisme dan sebagainya, ya, sehingga kita seharusnya melakukan. Dan ingat, ya, Alkitab memang mengajarkan kita bekerja bukan hanya untuk bos manusia kita, tetapi terutama kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu kita seharusnya melakukan bisnis atau bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diberikan Tuhan. Dan kalau memang Tuhan mau membuat kita terkenal dan sebagainya, nah supaya ketika itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, ya, sehingga kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Dan seperti yang tadi saya katakan, kalau kita dipuji jangan lupa mengkreditkannya kepada Tuhan. Iya. Ada pertanyaan terakhir dari chat, Bu. Sebentar. Daniel menulis kitab ini ditunjukkan kepada siapa, ya, Bu, pada waktu itu? Tujuan kitab ini ditulis pada konteks waktu itu apa? Nah, Daniel tentu saja menuliskan pada jemaatnya. Saya rasa Daniel mau menyatakan dari namanya, Daniel adalah hakim, walaupun mereka adalah orang-orang dibuang, walaupun sepertinya kelihatannya Allah Israel telah kalah, tapi Allah mereka tetap berdaulat. Yang berkuasa di Babel adalah Allah Israel. Dan karena itu tentu saja dia mau mengajak supaya orang-orang Israel yang dibuang Babel tetap percaya kepada Allah mereka, ya, dan tetap mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi bahwa umat Allah di tengah-tengah kesulitan mereka harus tetap beriman kepada Allah mereka. Baik, Bu. Pertanyaannya sudah habis, Bu, di chat. Mungkin meminta Ibu Ina menyimpulkan, memberikan kalimat kesimpulan Mas hari ini. Ya.
Oke, saudara, Daniel adalah orang di dalam pembuangan, tetapi dia tetap yakin Allahnya adalah Allah yang berkuasa. Karena itu di dalam kesulitan apapun dia tetap hanya berpegang kepada apa yang menjadi perintah Allah. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang kita perlu teladani. Ya, banyak konteks kita yang sama dengan kitab Daniel. Kita orang Kristen di sini juga adalah minoritas ya. Dan kita juga mungkin kebanyakan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tetapi sama seperti Daniel, Sadrak, dan Abednego bisa memuliakan Allah mereka. Kita harus berjuang untuk memuliakan Allah kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Meminta Ibu untuk menutup doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh melihat beberapa pasal awal dari kitab Daniel. Kiranya kami boleh meneladani apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya. Ketika mereka masih muda dan dibuang, mereka juga penuh dengan semangat, masih terus beriman kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah di tengah-tengah kesulitan kami juga, kami mau belajar tetap teguh beriman kepada Engkau. Tuhan kiranya menolong kami, seperti Tuhan juga menolong Daniel dan teman-temannya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya.